Baik, sampai jumpa kembali dengan mata kuliah hukum, maaf, administrasi pertanahan. Sebagaimana pada pertemuan di paling awal, saya sudah memberikan semacam pengantar ke arah mata kuliah administrasi pertanahan ini. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahasnya lebih detail lagi mengenai apa sebenarnya pengertian daripada administrasi pertanahan. Rekan belajar yang saya hormati, administrasi pertanahan itu adalah keseluruhan proses ya, keseluruhan proses yang terdiri dari pengaturan, pengelolaan, pencatatan, pengendalian, dan pelayanan yang berkaitan dengan apakah penguasaan, apakah pemilikan, apakah penggunaan, dan apakah pemanfaatan tanah oleh negara, oleh masyarakat, dan oleh badan hukum. Jadi, kalau dilihat dari pengertian semacam itu, maka sebenarnya mata kuliah kita ini administrasi pertanahan itu nanti akan membicarakan tentang proses pengaturan, lalu proses pengelolaan, proses pencatatan, proses pengendalian, dan pelayanan yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah baik oleh satu negara, dua oleh masyarakat, dan yang ketiga oleh badan-badan hukum. Badan hukum itu seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan itu. Nah, sehingga secara umum administrasi pertanahan itu dapat kita pahami sebagai sebuah sistem ya. Sistem yang mengatur bagaimana tanah itu didata, diatur haknya, dimanfaatkan, atau bahkan diawasi oleh negara. Supaya apa? Supaya ini digunakan secara adil, secara tertib, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Nah, kalau menurut pengertian dari para ahli, misalnya eh, ada seorang tokoh yang namanya Dale dan McLaughlin ya, eh, bahwa administrasi pertanahan itu merupakan proses pengelolaan informasi ya tentang kepemilikan tanah, tentang penggunaan tanah, dan tentang nilai tanah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Tapi kalau menurut UNICE, UNICE itu United Nations Economic Commission for Europe. Jadi ini semacam organisasi ekonomi negara-negara yang apa yang diperuntukkan bagi Eropa ya. Menurut UNICE ini, nah administrasi pertanahan itu adalah proses ya, proses menentukan, mencatat, dan menyebarkan informasi mengenai apakah kepemilikan, ataukah tentang nilai, ataukah tentang penggunaan tanah. Nah, sekarang karena kita ada di Indonesia, kalau kita kaitkan dalam konteks Indonesia, maka administrasi pertanahan itu merupakan sistem yang dijalankan oleh negara melalui lembaga pertanahan untuk mengatur hubungan hukum antar manusia dengan tanah sesuai aturan atau ketentuan agraria yang berlaku di eh, bangsa kita, ketentuan nasional ya. Di mana tujuannya adalah
Tujuan administrasi pertanahan itu adalah satu ya, untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum atas apa? Atas hak tanah. Satu, ya itu tadi untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah. Yang kedua, ini akan menciptakan tertib administrasi pertanahan, biar tidak kacau balau itu. Lalu yang ketiga, diharapkan ini nanti mendukung pembangunan nasional. Lalu yang keempat, mengurangi, syukur-syukur bisa menghilangi sengketa atau konflik masalah-masalah pertanahan ya. Nah, supaya adanya tertib ya, tidak sampai konflik, tidak sampai clash atau tidak sampai terjadi sengketa tentang pertanahan. Sehingga yang kelima, muara atau tujuan dari semua itu adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah. Nah, itu tadi mengenai apa definisi atau pengertian tentang tanah. Berikut juga tentang apa tujuan mengapa ada administrasi pertanahan itu di negara kita. Nah, sekarang kita bicara soal ruang lingkup ya, bahwa ruang lingkup administrasi pertanahan itu bisa meliputi berbagai kegiatan pengelolaan tanah yang dilakukan oleh negara. Misalnya dalam soal pengaturan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Pengaturan, penguasaan, dan pemilikan tanah itu meliputi penetapan dan pengakuan terhadap hak atas tanah. Sebagai contoh misalnya pengaturan penguasaan atau pemilikan yang terkait dalam soal hak milik. Nah, biasanya kalau dalam soal tanah itu SHM, jadi sertifikat hak milik. Lalu yang kedua contohnya adalah hak guna usaha atau HGU. Yang ketiga hak guna bangunan HGB. Dan yang berikutnya adalah hak pakai. Nah, hak milik, HGU, HGB, hak pakai ini sebenarnya adalah bicara tentang pengaturan. Pengaturan dalam apa? Dalam soal penguasaan ataupun pemilikan tanah. Nah, itu tujuan untuk memberikan apa ya semacam kepastian ya. Jadi tujuannya untuk memberikan kepastian hukum pada siapa? Tentu saja kepada si pemegang haknya tadi. Kalau Anda memegang SHM ya, Anda punya kepastian bahwa ini benar-benar hak milik Anda. Begitu juga HGU, oh berarti Anda memang sedang menguasai tanah ya, tetapi bentuknya HGU ataupun bentuknya HGB atau sekedar hak pakai. Itu adalah pengaturan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Nah, lalu bagaimana misalnya dalam soal pendaftaran tanah? Pendaftaran tanah itu merupakan kegiatan yang meliputi misalnya apa? Mengukur. Jadi pengukuran tanah. Diukur lalu kemudian dipetakan. Jadi pengukuran tanah, kemudian pemetaan tanah. Pemetaan itu ya luas apa panjang lebarnya, lalu batas-batas dengan punya tanah siapa saja. Nah, itu namanya pemetaan tanah. Lalu lokasinya berada di kawasan mana dan seterusnya. Itu pemetaan tanah ya. Jadi saya ulangi, apa pendaftaran tanah itu kegiatan yang meliputi pengukuran tanah nomor satu. Yang kedua meliputi pemetaan tanah. Lalu yang ketiga pencatatan hak tanah. Dan yang terakhir penertiban sertifikat tanah. Nah, jadi pendaftaran tanah itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada si pemilik tanah. Nah, itu tadi soal pendaftaran tanah. Lalu bagaimana misalnya penggunaan penggunaan tanah atau pemanfaatan tanahnya ini nanti gimana? Nah, bicara soal penggunaan dan pemanfaatan tanah ya, ini mengatur tentang bagaimana tanah itu digunakan sesuai dengan misalnya rencana tata ruang. Kalau kita sering apa tahu tuh RT RW ya, tata ruang, tata wilayah ya, RT RW.
Nah, penggunaan dan pemanfaatan tanah itu bisa dilakukan dengan cara mengatur bagaimana tanah itu nanti akan digunakan sesuai dengan RT RW tadi, rencana tata ruang atau tata wilayah. Lalu yang kedua, sesuai dengan kepentingan pembangunan. Dan yang ketiga, sesuai dengan konservasi atau kelestarian lingkungan. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya adalah, oh kawasan ini untuk peruntukannya untuk lahan pertanian, berarti di situ tanah pertanian. Oh, sebelah sini kawasan industri, berarti pemanfaatan tanah di situ adalah untuk wilayah sektor industri. Begitu juga yang sebelah ini, misalnya untuk perempuan apa perumahan, lalu di situ untuk fasum atau fasilitas umum. Nah, bicara soal tanah pertanian, kawasan industri, perumahan, fasilitas umum, itu bicara mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah supaya tidak tumpang tindih. Jangan sampai ada pemukiman justru di tengah-tengah kawasan industri. Sebaliknya, jangan sampai ada industri itu di tengah-tengah lahan pertanian. Ini akan menjadikan kekacauan. Nah, supaya itu maka apa negara ini mengatur bagaimana tanah itu digunakan sesuai dengan tadi itu loh, RT RW, kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Nah, supaya itu semua berjalan dengan baik, maka perlu ada kontrol atau pengendalian. Nah, sekarang kita bicara pengendalian. Pengendalian penguasaan tanah. Apa ini? Maksudnya adalah negara itu melakukan pengendalian atau mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi? Misalnya adalah supaya tidak terjadi monopoli tanah. Jangan sampai ada segelintir orang menguasai sekian persen tanah di seluruh Indonesia. Jangan sampai terjadi. Maka disitulah manfaat pengendalian atau kontrol penguasaan tanah. Jadi negara harus melakukan controlling atau pengendalian agar tidak sampai terjadi monopoli tanah nomor satu. Yang nomor dua, agar tidak sampai terjadi penelantaran tanah. Jangan sampai tanah itu terlantar bertahun-tahun. Itu secara ekonomi merugikan dan juga tidak elok ya. Lalu yang ketiga, mengendalikan atas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan. Jadi mestinya tanah itu peruntukannya adalah untuk fasilitas umum, malah didirikan bangunan, pos apa misalnya, entah pos keamanan atau pos kamling atau apa, enggak boleh karena itu tanah misalnya jalur hijau, fasilitas sesuai dengan peruntukannya itu. Jadi itu manfaat dari pengendalian atau controlling penguasaan tanah oleh negara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah monopoli tanah, penelantaran tanah, ataukah penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan. Lah lalu bagaimana jika terjadi itu semua? Pasti sengketa. Nah, supaya sengketa itu tidak terjadi, maka harus ada penyelesaian sengketa pertanahan. Apa gunanya penyelesaian sengketa pertanahan itu? Ada administrasi pertanahan yang mencakup satu, mediasi sengketa tanah. Jadi jangan sampai ada dua pihak atau banyak pihak itu melakukan konflik bersengketa atas satu tanah. Itu kemudian menjadikan social disorder atau ketidaktertiban sosial. Maka perlu diadakan penyelesaian sengketa pertanahan. Nah, penyelesaian sengketa pertanahan itu misalnya bisa berupa satu, mediasi sengketa tanah. Dimediasi, ditengahi ya, supaya selesai masalah. Lalu yang kedua, perlu penataan ulang penguasaan tanah. Jadi penguasaan tanah meskipun sudah pernah terjadi di masa lampau, ditata ulang supaya untuk menghindari sengketa pertanahan tadi. Apa istilahnya? Land reform atau apa istilahnya? Jadi perlu penataan ulang atas penguasaan tanah-tanah itu. Nah, lalu yang ketiga,
penyelesaian konflik agraria. Nah, itu. Oke, kita anggap selesai semua itu. Kita sekarang masuk misalnya peran tanah dalam pembangunan nasional. Tanah itu memiliki posisi yang sangat-sangat strategis dalam pembangunan nasional. Karena hampir seluruh kegiatan pembangunan itu membutuhkan tanah, seperti yang saya singgung di pertemuan pertama itu ya. Ini kalau kita uraikan misalnya adalah dalam soal satu ya, sebagai apa sumber kehidupan masyarakat. Jadi tanah itu sebagai sumber kehidupan masyarakat. Mengapa? Karena tanah itu sumber utama bagi kita semua. Selain sebagai tempat tinggal, dia juga sebagai lahan pertanian, dia bisa dipakai sebagai kegiatan ekonomi, bahkan dia merupakan kegiatan sosial budaya. Nah, lalu bagaimana tanah itu dianggap sebagai faktor produksi? Nah, tanah menurut ilmu ekonomi itu merupakan salah satu faktor produksi yang sangat-sangat penting. Karena tanah itu juga merupakan modal. Lalu dengan tanah itu kita bisa mendaya gunakan tenaga kerja. Dengan tanah pula kita akan bisa menemukan atau menginovasikan berbagai macam teknologi untuk pengelolaan tanah itu. Sehingga tanah itu nanti bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, industri, maupun perdagangan. Nah, sebagai sarana pembangunan infrastruktur, bahwa tanah itu sangat penting ya, karena dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Apakah jembatan, pelabuhan, jalan, bandara, perumahan, dan seterusnya. Lalu tanah juga sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Karena tanah itu dapat meningkatkan kesejahteraan melalui apa misalnya? Melalui pemanfaatkan ekonomi. Lalu yang kedua investasi, karena ada nilai ekonominya investasi. Dan yang ketiga peningkatan nilai tanah. Kan tiap tahun meningkat tuh harga tanah. Jadi akselerasi harga tanah itu meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga ini menjadikan sumber kesejahteraan masyarakat. Lalu tanah juga merupakan aset negara. Bahwa tanah itu dianggap sebagai aset strategis negara yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Nah, ini sesuai dengan ini apa konstitusi kita. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa bumi, tanah kan ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, agar semua itu bisa, maka fungsi administrasi pertanahan itu harus ada di dalam setiap negara, termasuk Indonesia ini. Bahwa administrasi pertanahan itu memiliki berbagai fungsi penting ya, misalnya dalam penyelenggaraan negara. Tadi sudah kita singgung dalam soal kepastian hukum, karena tanah ini fungsinya juga fungsi kepastian hukum bahwa administrasi pertanahan memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah melalui pendaftaran, melalui penerbitan sertifikat, maupun melalui pencatatan hak tanah. Supaya ini apa? Bisa melindungi masyarakat dari konflik kepentingan. Lalu dia juga fungsinya mengatur penggunaan tanah. Negara harus mengatur penggunaan tanah supaya sesuai dengan apa tadi? Tata ruang, tidak merusak lingkungan, lalu menjadi daya dukung bagi pembangunan atau mendukung pembangunan. Nah, kemudian fungsi pengendalian penguasaan tanah supaya tidak terjadi apa tadi? Supaya tidak terjadi monopoli atas tanah, supaya tidak ada penguasaan tanah itu yang berlebih-lebihan, supaya tidak ada itu penyalahgunaan tanah itu. Lalu fungsi pelayanan publik bahwa administrasi pertanahan itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam soal apa? Soal pendaftaran tanah, soal memecahkan sertifikat, menggabungkan tanah, mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Itu gunanya administrasi. Lalu fungsi penyelesaian konflik. Nah, administrasi pertanahan juga berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik
dengan apa tadi? Tadi sudah mediasi, lalu penataan kembali ya atas kepemilikan tanah atau land reform. Terus terpenting verifikasi data tanah supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, rekan belajar yang saya banggakan, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ya, administrasi pertanahan itu merupakan sistem pengelolaan tanah yang dilakukan oleh negara. Untuk apa? Untuk mengatur apakah penguasaan, apakah pemilikan, apakah penggunaan maupun pemanfaatan tanah secara tertib dan adil. Nah, administrasi pertanahan itu memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari pendaftaran tanah sampai ke soal penyelesaian sengketa tanah. Nah, tanah sendiri memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Nah, sehingga administrasi pertanahan menjadi instrumen yang penting untuk menjamin kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, dan keberhasilan pembangunan nasional. Rekan belajar yang saya banggakan, dengan demikian selesailah pertemuan kedua kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang ketiga. Bye.